Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberi full cerita Boruto episode 215, di mana Isshiki Otsutsuki menyerang Konoha, dan pertarungan Isshiki versus Naruto dimulai dari sini. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Setelah selesai pertarungan Kasen Koji versus Jigen yang akhirnya dimenangkan oleh Kasen Koji yang berhasil membuat Isshiki keluar dari tubuh Jigen, ternyata pertarungan Isshiki langsung berlanjut nih, di mana Isshiki pergi ke Konoha untuk mencari Kawaki. Dan di sini demi melindungi warga dan desanya, Naruto akan melawan Isshiki Otsutsuki. Dan kejadian ini akan terjadi minggu ini, yaitu pada Boruto episode 215 yang akan membawakan judul Bersiap, di mana episode ini akan full mengadaptasikan manga Boruto chapter 48 dan chapter 49. Untuk episode 215 ini sendiri sepertinya ada penambahan atau perubahan cerita saat Isshiki di Konoha, di mana di dalam cuplikan diperlihatkan Konohamaru sempat melawan Isshiki, padahal di dalam manganya sendiri tidak ada Konohamaru. Oke, tanpa panjang lebar, ini dia full story Boruto episode 215, di mana Isshiki menyerang desa Konoha dan bertarung melawan Naruto sang pelindung desa. Check this out. Awal cerita dimulai dari tempat Isshiki versus Kasen Koji, di mana Koji sudah kalah karena ditindih dengan tiang besar oleh Isshiki Otsutsuki. Koji yang tidak berdaya karena tertindih tiang ini berkata, "Sepertinya tangan kiri dan rusukku sudah hancur. Aku juga tidak bisa merasakan kakiku." Kemudian Isshiki menjelaskan mengenai kekuatan spesial miliknya dalam wujud asli. Isshiki menjelaskan bahwa jutsunya bisa membuat menyimpan sesuatu yang ia kecilkan di dalam dimensi yang tidak memiliki waktu, lalu memunculkannya lagi sesukanya. Dan Isshiki tiba-tiba saja memunculkan jubah Otsutsuki-nya dan juga secangkir anggur merah, sambil berkata, "Seperti gelas anggur merah ini praktis bukan?" Isshiki berkata, "Harusnya kau sudah tahu bahwa melawanku adalah hal yang sia-sia. Apakah itu kebanggaan shinobimu? Sepertinya bukan. Kau hanya tidak ingin mengakui pengkhianatan Amado. Memang itu tak terduga, tapi ini berarti ada celah di dalam kebanggaanmu sebagai shinobi. Mungkin Amado menggunakan itu untuk keselamatannya sendiri. Dengan kata lain, Amado telah mengelabui kita berdua. Aku pasti akan membunuhnya. Apa kau punya kata-kata terakhir untuknya? Jangan khawatir, pasti aku akan sampaikan kepada Amado nantinya dan aku akan membunuhnya." Koji lalu berbicara secara pelan, dan Isshiki mendekati Koji untuk mendengarkannya. Namun ternyata yang diucapkan Koji adalah Kuchiyose no Jutsu. Lalu muncullah kata Kasen Koji dan membawanya kabur. Isshiki lalu berkata, "Aku heran apa yang akan dirancanakannya. Apakah dia akan membunuh Amado? Lupakan saja, itu bukan urusanku. Tujuanku sekarang ini adalah Kawaki." Lalu Isshiki berteleport dengan jikukannya menuju Konoha. Di lain sisi, di Konoha terjadi perdebatan antara Naruto dan Boruto, di mana Boruto ingin ikut bertarung melawan Isshiki, namun Naruto melarangnya karena Isshiki adalah monster yang sangat kuat. Dan hanya Naruto dan Sasuke saja yang bisa melawan, dan jika Boruto ikut, maka Boruto akan hanya menjadi pengganggu saja alias menjadi beban. Boruto lalu mengatakan, "Aku juga bisa bertarung. Bagaimana kalau kalian kalah lagi seperti dulu?" Sasuke lalu menyela Boruto, "Demi Konoha aku siap mati kapanpun." Naruto juga sama, "Kami selalu bersedia akan hal itu." Lalu Sasuke menanyakan kepada Boruto, "Lalu bagaimana denganmu Boruto? Apa kau juga siap mati untuk desa?" Mendengar pertanyaan Sasuke ini, Boruto pun bingung. Namun tiba-tiba saja Ino melapor kepada Naruto bahwa ada musuh yang datang menyerang di langit Konoha, dan musuh itu adalah Isshiki Otsutsuki. Mengetahui adanya musuh, pihak shinobi Konoha pun melakukan evakuasi para warga. Di lain sisi, Isshiki menggunakan Byakugan untuk mencari Kawaki. Namun dia kesulitan karena banyaknya orang di Konoha. Shikamaru memberi perintah untuk evakuasi warga dan juga menghimbau untuk tidak melawan musuh,
karena yang boleh melawan musuh ini hanya Hokage dan Uchiha Sasuke saja. Di dalam ruangan, Naruto bersiap pergi bertarung melawan Ishiki. Tapi Boruto memanggil ayahnya. Namun Boruto menjawab, "Jangan membuatku mengulanginya lagi Boruto, cepat lakukan evakuasi. Aku pergi duluan Sasuke." Ishiki turun ke tanah Konoha dan bertanya kepada Shinobi Konoha, "Aku mencari seorang anak laki-laki bernama Kawaki. Kau tahu di mana dia?" Shinobi ini tidak menjawab Ishiki dan malah melemparkan shuriken. Tapi Ishiki menghilangkan shuriken itu lalu memunculkan kembali dan membuat Shinobi itu jadi terluka. Ishiki berkata, "Maaf, aku buru-buru. Aku butuh jawaban atas pertanyaanku, atau penduduk akan jadi korban." Shinobi itu lalu menjawab, "Kami belum diberitahu apapun." Ishiki lalu berkata, "Baiklah, kuhargai kau tidak membuang waktuku. Kalau begitu, tunjukkan aku orang yang mengetahuinya." Di lain sisi, Naruto berlari dengan cepat dan mendapat laporan bahwa satu orang telah terluka. Di dalam ruangan Hokage, Sai bersiap membawa Kawaki ke tempat rahasia bawah tanah bekas milik Anbu. Shikamaru juga mengajak Amado untuk bersembunyi, karena dia adalah pengkhianat Ishiki. Amado kemudian memperingatkan bahwa Ishiki memiliki mata Byakugan yang bisa melihat tembus pandang, bahkan sampai ke dalam tanah. Jadi percuma saja jika kita bersembunyi di sana. Namun Sai menjawab bahwa tempat itu sudah memiliki pelindung untuk Byakugan. Lalu setelah mendengar hal itu, Amado, Sai, Shikamaru dan juga Kawaki pergi ke tempat itu. Sebelum pergi, Shikamaru meminta maaf kepada Sasuke karena selalu bergantung kepada Sasuke dan Naruto untuk melawan musuh yang kuat. Sasuke lalu menjawab, "Mau bagaimana lagi, walaupun kali ini akan berat." Di lain sisi, Naruto dan Ishiki akhirnya bertemu. Ishiki langsung menyapa Naruto, "Wah, kejutan. Kupikir kau tidak bisa keluar dari segelku." Naruto lalu membalas, "Jadi kau Ishiki?" Di kantor Hokage, Boruto dan Sasuke saling berbicara. Menurut Sasuke, Naruto akan kesulitan mengalahkan Ishiki. Bahkan mungkin kami berdua pun juga tidak bisa mengalahkan Ishiki. Sasuke lalu menanyakan kepada Boruto soal pertarungannya melawan Boro. "Kudengar dari Sarada kau mengalahkan Boro dengan kekuatan yang luar biasa." Boruto menjawab, "Aku tidak terlalu mengingatnya. Namun aku merasa menonton seseorang menggerakkan tubuhku. Dan seperti penjelasan Amado, sepertinya orang itu adalah Momoshiki. Saat aku tersadar, Boro sudah hancur dengan kekuatan yang gila. Kalau saja aku bisa mengendalikannya, ini akan sangat berguna." Sasuke lalu mengatakan, "Kemajuan dari traksi karma yang cukup jauh, yang itu artinya kau mulai jadi sesuatu yang bukan dirimu, alias bisa dikendalikan oleh Momoshiki." Boruto lalu menjawab, "Pikiran tentang mati saat bertarung membuatku takut, tapi aku masih siap seperti ninja lainnya. Hanya saja kalau tubuhku diambil alih oleh Momoshiki, apa yang mungkin kulakukan pada orang lain? Itu membuatku lebih takut." Di lain sisi, Naruto masih berbicara dengan Ishiki. Ishiki masih tidak percaya Boro gagal, dan Naruto membalas bahwa Konoha memiliki shinobi yang sangat hebat. "Kalau kau takut, silakan pulang Ishiki." Ishiki mulai menanyakan di manakah Kawaki. Lalu pertarungan pun dimulai. Ishiki menghancurkan beberapa bangunan desa dengan kekuatannya. Naruto pun marah. Naruto terkena tendangan Ishiki dan terpental jauh sampai menghancurkan beberapa bangunan. Naruto pun bangkit, namun dia kembali ditendang oleh Ishiki dan kesakitan. Ishiki lalu hendak menyerang Naruto lagi dengan tendangan super kuat. Namun Sasuke bertukar tempat dengan Ishiki dan berhasil menggagalkan serangan itu. Sasuke berbicara kepada Naruto untuk melindunginya dengan senjata lempar. Lalu Sasuke melempar shuriken kepada Ishiki. Namun semua itu bisa dikecilkan dengan Sukona Hikona. Hingga akhirnya Sasuke melemparkan pedangnya dan tiba-tiba saja Ishiki tidak bisa mengecilkan pedang itu. Dan ternyata pedang itu adalah Boruto yang berubah dengan Henge no Jutsu. Lalu Boruto membawa Ishiki berteleport ke dimensi milik Momoshiki, yang akhirnya disusul oleh Sasuke dan Naruto dengan jikukannya Sasuke. Dan pertarungan pun berlanjut di episode 216. Nah, itulah pembahasan kami nih mengenai full story Boruto episode 215. Dimana untuk Boruto episode 215 ini sendiri akan mengadaptasikan manga Boruto chapter 48 dan chapter 49.
Namun ada beberapa bagian yang berubah ya guys, terutama untuk shinobi yang dilukai oleh Ishiki. Dimana di dalam cuplikan, ternyata shinobi yang tidak terkenal ini malah diganti dengan Konohamaru. Dan di sini pun Naruto lah yang akan menyelamatkan Konohamaru ini. Jadi bagaimana menurut kalian ya guys? Apakah nantinya dalam episode 215 ini nantinya akan ada perubahan lainnya selain pergantian shinobi biasa menjadi Konohamaru ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.